Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya, atas limpahan karunia-Nya, sehingga alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita semuanya dan semoga teman-teman dimanapun berada dalam kondisi sehat walafiat dan tentunya tetap semangat teman-teman. Dan atas nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, semoga kita tergolong hamba-hambanya Allah yang terus pandai bersyukur, yang dengan bersyukur ini semoga Allah terus menambahkan nikmat-nikmat yang lainnya. Dan tentunya jangan sekali-kali kita kemudian kufur, karena sesungguhnya siksa Allah itu sangat pedih. Alhamdulillah teman-teman masih bersama saya Sulaiman di channel YouTube-nya Yuk Ngaji Klaten. Pastikan subscribe, like, komen, dan tentunya share jikalau channel YouTube-nya Yuk Ngaji Klaten bermanfaat bagi sesama, bagi teman-teman yang lainnya. Baik, teman-teman yang insya Allah rahmati Allah Subhanahu wa taala, masuk di bulan Dzulhijjah, kita kaum muslimin memperingati hari raya Idul Adha, dan tepatnya tahun ini tahun 1441 Hijriah. Ngomong-ngomong, pada korban apa ini? Kambing, kerbau, unta, sapi, atau malah korban perasaan? Baik, terlepas korban hewannya apa, karena sejatinya bukan hewannya, tapi ketika kita kemudian menjalankan syariatnya Allah, yakni berkorban, yakni bukan dinilai dari sisi materi jumlahnya berapa, bukan dinilai dari sisi nama hewannya apa, apalagi malah kemudian korban perasaan. Enggak, bercanda teman-teman. Tapi yang pasti adalah ketika kita kemudian berkorban, sejatinya adalah panggilan keimanan kita, konsekuensi atas keimanan kita. Dan kalau kita pikir-pikir, sejatinya berkorban bagi kaum muslimin, bagi kita semuanya, itu sebenarnya sangat-sangat apa istilahnya, sangat-sangat kecil sekali ketika kita kemudian pembandingnya adalah tatkala dulu Nabiullah Ibrahim diperintahkan untuk kemudian menyembelih atau mengorbankan putranya, putra kesayangan yang sudah dinantikan sekian lama, sekian puluh tahun, yakni Ismail. Yang itu juga disampaikan dalam Al-Quran teman-teman. Maka kalau kita bandingkan dengan dulu berkorbannya atau perintah Nabiullah Ibrahim untuk menyembelih putranya, putra kesayangan yang sudah dinantikan sekian lamanya, itu sudah nggak sebanding sama sekali. Dalam surat As-Saff Allah sampaikan teman-teman, As-Saffat ayat 102 tepatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fangdur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insya'allahu minasy shabirin. As-Saffat ayat 102. Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Kemudian dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Teman-teman yang insya Allah rahmati Allah Subhanahu wa taala, putra Nabiullah Ibrahim ini yang dinantikan sekitar puluhan tahun, 60 tahun atau 80-an tahun. Itu teman-teman. Sudah dinantikan puluhan tahun, yang kemudian ketika sudah Allah karuniakan
putra yakni Ismail kisaran usia 2 tahun, maka Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Maka tadi saya katakan tanda kutip gak sebanding ketika kemudian, atau kecil sekali ketika kita kemudian diperintahkan untuk berkorban, sekalipun sebagian kita belum berkorban karena memang faktanya memang belum mampu gitu. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana ketika perintah berkorban di momen Idul Adha itu sejatinya tidak seberapanya ketika kita kemudian bandingkan dengan perintah Nabiullah Ibrahim untuk menyembelih anaknya yakni Ismail kecil, yang itu sudah dinantikan layaknya orang tua puluhan tahun untuk kemudian mendapatkan seorang anak. Nah, dari sini maka kemudian menjadi pelajaran kita, kalau kita kemudian baper itu sejatinya nggak selamanya salah. Apakah kemudian Nabi Ibrahim nggak bersedih? Saya kira ketika kemudian Nabi Ibrahim itu adalah manusia, seorang manusia, pastinya juga punya rasa sedih, teman. Tapi tatkala itu kemudian perintah dari Allah Subhanahu wa taala, perintah dari Zat yang menciptakan kita semuanya, maka bagi orang-orang beriman kesedihan itu kemudian disandarkan pada perintah dalam rangka mewujudkan ketaatan kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ketika kemudian yang tahun ini masih korban perasaan karena masih ditinggal pacar, masih belum menikah, masih belum menikah karena mantannya sudah menikah duluan, tenang, tetap tenang. Sedih itu manusiawi, tapi jangan sampai kemudian kesedihan kita itu malah kemudian, terlebih kesedihan masalah yang sepele, nggak penting banget katanya. Itulah konsekuensi keimanan kita sebagai seorang yang beriman, seorang muslim yang beriman, teman-teman. Baik teman-teman yang insya Allah rahmati Allah Subhanahu wa taala, karenanya di momen Idul Adha ini kita diingatkan ketakwaan yang luar biasa dari Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail alaihissalam, yang kemudian cerita fakta ini bukan cerita fiksi, apalagi fiktif, cerita fakta ini sudah disematkan dalam Al-Quran sebagai pengingat bagi kita bahwasanya dulu ada seorang hamba Allah, manusia biasa, walaupun dia adalah nabiullah, para nabi, maka ini kita melihatnya dari sisi manusia yang kemudian diperintahkan untuk menyembelih putranya. Dari sini bentuk ketaatan yang luar biasa yang sangat bisa kita contoh, tanpa tapi, tanpa nanti, tanpa memilah dan tanpa memilih. Wah, ini kan nggak enak, masa saya baru punya anak udah gitu malah suruh menyembelih lagi, ini kan sadis banget, ini kan kejam banget. Itu kan kalau kita, perasaan kita merasakan seperti itu. Tapi tatkala kemudian perasaan itu disandarkan pada wahyu, disandarkan pada oh ini perintah dari Allah, oh ini larangan dari Allah, maka bagi orang-orang beriman menjadi selesai, menjadi tidak ada lagi argumentasi, karena semuanya atas perintah maupun atas larangan. Tatkala itu perintah maka kita jalankan, tatkala itu kemudian larangan maka kita tinggalkan. Ketakwaan yang luar biasa ini mari kita kemudian kita terus pupuk, kita tingkatkan ketakwaan individu, ketakwaan dalam berkeluarga, bahkan dalam bermasyarakat ini, teman-teman. Ketika kemudian para ulama dinistakan, bahkan kemudian ya banyak, semakin hari semakin bisa kita saksikan bagaimana Islam terus dinistakan, maka
Sejatinya ini momen kita untuk terus memperjuangkan Islam hingga kemudian ketakwaan total, ketakwaan individu kita, ketakwaan dalam keluarga kita, ketakwaan dalam bermasyarakat ini bisa kita wujudkan, yakni tentunya dengan Islam. Itu teman-teman, semoga Ramadan, semoga Idul Adha tahun ini menjadikan kita pribadi yang kemudian bertakwa, dan atas ketakwaan ini bisa kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka untuk menjalankan perintah dan larangan, dan dalam rangka untuk memperjuangkan atas syariat Allah yang belum terjalankan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat, pastikan subscribe, like, komen, dan jika bermanfaat bisa di-share ke teman-teman yang lainnya. Semoga menjadi amal jariah kita. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.